Mantan flagship yang satu ini bisa jadi pilihan buat kalian yang lagi nyari HP bekas. Tapi fiturnya melimpah, brandnya harus dari Samsung, dan HP ini bisa jadi pilihan alternatif atau bisa aja jadi pilihan tepat buat kalian yang lagi nyari HP bekas untuk pakai 1-2 tahun ke depan. Sebelum lanjut bahas HP ini, terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan nonton video di channel ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya. Karena satu subscribe bisa ngebantu channel ini jadi lebih baik. Oke, dan nggak pakai lama lagi, ini dia review Samsung Galaxy Note 9. Ngomongin bahasa desainnya, desain Samsung Galaxy Note 9 ini masih sama dengan pendahulunya yaitu Samsung Galaxy Note 8. Punya dagu dan jidat yang cukup tebal. Dimensinya panjang 16 cm, lebar 7,6 cm, dan ketebalan 8,8 mm. Yang kalau digenggam satu tangan masih berasa nyaman. Tapi untuk drop down notification saya rasa masih kurang kejangkau dengan satu tangan. Karena penggunaan material kaca di backdrop HP ini dan dengan finishing glossy, jadi nggak bisa dihindarin kalau bekas sidik jari bakal nempel jelas, dan itu jujur buat sebagian orang termasuk saya bakal ngerasa risih. Di bagian bawahnya ada dua garis antena, lubang jack 3,5 mm, port USB Type-C, lubang mikrofon, dan lubang speaker. Di bagian kanan ada tombol power, di bagian atas ada dua garis antena, lubang mikrofon, speaker yang nyatu sama earpiece, dan slot dual SIM card hybrid. Dan di bagian kiri ada tombol volume dan tombol Bixby. Yang belum tahu Bixby adalah asisten virtual yang ngasih kemudahan buat para user Samsung untuk mengakses smartphone-nya dengan cepat. Fungsinya mirip kayak Google Assistant, Siri dari si Apple, atau Alexa besutan si Amazon. Dan satu lagi, HP keluaran Agustus 2018 ini masih baik ngasih sertifikasi IP68. Tapi nginget usianya yang udah 4 tahun, saya saranin jangan sekali-kali diajak hujan-hujanan apalagi berenang. Karena kemungkinan besar pressure-nya udah turun. Jadi ambil langkah aman aja buat nggak ngajak HP ini basah-basahan. Kalian semua pasti udah tahu rata-rata smartphone-nya Samsung selalu pakai layar AMOLED, Super AMOLED, dan yang terbaru Dynamic AMOLED. Dan di HP ini udah pakai layar Super AMOLED yang punya nilai plus bisa bikin betah nonton atau main game dalam waktu yang lama. Tapi minusnya penyakit layar jenis ini gampang banget kena tompel, shadow, dan juga burn in. Dan mungkin ini alasan kenapa HP ini dijual murah. 1.200.000 aja udah bisa punya HP mantan flagship. Buat sebagian orang yang nggak mentingin akurasi warna, minang HP minus kayak gini sih sah-sah aja. Tapi buat kalian yang butuh akurasi warna tinggi, atau kalian adalah user micet yang sering cancel di tempat karena nggak sesuai foto, stop. Beli HP minus shadow dan burn in kayak gini, oke? Punya layar 6,4 inch dengan resolusi Quad HD 1440 x 2960 pixel dengan kerapatan pixel 516 ppi. Saya yakin bakal nyaman make HP ini buat nonton, main game, atau sekedar browsing dan scrolling sosial media aja. Apalagi layarnya yang udah melengkung nambah aura HP pejabat di Samsung Galaxy Note 9 ini. Dan satu lagi, Samsung nggak lupa nyematin teknologi HDR10 di HP ini. Awal rilis Samsung Galaxy Note 9 dijual dengan harga 13.500.000-an. Yang udah jelas urusan dapur pacunya nggak kaleng-kaleng di zamannya.
Chipsetnya Exynos 9810 9 nanometer dengan GPU Mali G72 untuk pasar Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Sedangkan Snapdragon 845 dengan GPU Adreno 630 untuk pasar Amerika dan pasar Cina. Untuk RAM-nya Samsung ngasih dua option, yaitu RAM 6GB dengan penyimpanan internal 128GB dan RAM 8GB dengan penyimpanan internal 128GB dan 512GB. Kalau masih kurang, kalian bisa nambahin micro SD yang mau nggak mau kalian harus ngorbanin SIM keduanya. Hasil benchmarknya sendiri Samsung bisa dapatin skor 604 untuk single core dan 1993 untuk multicore. Ya, memang bukan hasil yang memuaskan, tapi apalah artinya angka kalau ternyata pas uji langsung performa ngegamingnya masih lumayan handal juga. Ya, walaupun pas main game Aspal 9 di HP ini nggak semulus di HP-HP flagship zaman sekarang. Awal diluncurin Samsung Galaxy Note 9 dibekalin Android Oreo 8.1 dan sampai saat HP ini saya review Samsung cuma ngasih update sampai Android 10 aja dengan kostumisasi One UI 2.5. Padahal di tahun yang sama Apple ngeluarin iPhone XS yang secara nggak langsung adalah rivalnya si Samsung Galaxy Note 9 ini. Tapi iPhone XS di tahun yang sama masih kebagian update iOS terbarunya, yaitu iOS 16. Atau nggak usah iPhone XS deh, iPhone 8 yang lahir 1 tahun lebih dulu dari iPhone XS masih kebagian iOS 16 juga loh. Pelit ya Samsung. Urusan kamera, Samsung Galaxy Note 9 ini dibekali dual kamera, yaitu 12 megapiksel wide dan 12 megapiksel tele. Dengan fitur autofocus dan OIS di kedua kameranya. Gak ketinggalan, ada LED flash dan auto HDR juga di HP ini. Untuk perekaman videonya, Samsung Galaxy Note 9 mampu ngerekam video sampai 4K 30 dan 60 fps. Full HD di 30, 60, 240 fps dan HD 960 fps. Dan ini hasilnya. Oke, jadi ini hasil perekaman video kamera belakangnya. Lanjut kamera selfie-nya. Kamera selfie-nya punya resolusi 8 megapiksel wide dengan auto HDR dan sanggup ngerekam video maksimal 1440 piksel dengan frame per second-nya 30 fps. Ada satu tambahan kamera lagi yaitu 2 megapiksel yang berguna sebagai iris scanner. Yang belum tahu iris scanner, kalian bisa cari informasinya di Google. Fungsinya sama dengan Face ID di Apple dan ini hasilnya. Oke, jadi ini hasil perekaman kamera depannya. Meskipun dual stereo speaker di HP ini speaker atasnya nyatu sama earpiece, tapi keluaran suaranya lumayan keras juga. Nggak cempreng dan masih aman muter lagu di volume paling tinggi sekalipun. Sampai lupa, sistem keamanan Samsung Galaxy Note 9 ini masih ngandalin fingerprint yang peletakannya di bodi belakang tepat di bawah kamera utamanya. Samsung Galaxy Note 9 punya baterai Li-ion dengan kapasitas 4000 mAh yang lumayan gede di zamannya.
Baterainya sanggup bertahan hampir 9 jam dengan pemakaian normal. Sayangnya kemampuan fast chargingnya cuma sanggup ngangkat daya sampai 15 watt. Dan butuh waktu 1 jam 49 menit buat ngecas dari 0 sampai 100%. Untuk ukuran flagship 2018 Samsung Galaxy Note 9 menurut saya masih layak jadi pilihan buat kalian yang lagi cari HP mantan flagship di tahun 2022 ini. Tapi HP dengan layar AMOLED yang terkenal sering kena penyakit layar seperti burn-in dan shadow harus jadi pertimbangan juga. Mengingat usia HP ini yang udah lumayan lama juga. Soal performa, HP ini masih sanggup ngejalanin game-game berat zaman sekarang. Kalau ada patah-patah atau nggak smooth, ya maklumin aja lah. Toh game-game berat di zamannya pun HP ini sanggup ngejalanin dengan sangat baik. Dan hasil kameranya pun lumayan lah kalau cuma sekedar koleksi digital atau iseng-iseng upload di sosial media aja. Oke, pilihan di tangan kalian. Kalau bisa dapetin harga miring tapi minusnya masih bisa ditoleransi, menurut saya sah-sah aja. Apalagi kalau dapet unit yang perfect, hampir kayak baru dan harganya miring juga. Anggap aja HP ini buat HP kedua atau buat koleksi-koleksian. Karena bisa aja seri Note Samsung di kemudian hari nggak bakal rilis lagi. Oke, jadi itu aja review saya kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe ditekan dulu tombol subscribe-nya. Share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Dan komentar di bawah kalau ada yang ingin ditanyain soal HP ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan informasi. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.